Ya omongan si Rasman nggak ada yang bener gitu. Kalau kamu melawan kita, saya makin curiga, ada siapa di belakang dia? Kalau organisasi yang nggak benar, Pak? Ya orang-orang seperti Setan, Gondoruo, semua diterima. Buto Ijo juga diterima, Pak? Buto Ijo diterima, karena Iya, dia iya. membutuhkan anggota. Ya itu namanya merusak advokat. Dari lantai 45, Romawiya Trituan close the horden. Oh. Kenapa, Pak? Kok sama dengan rumah saya? Oh, gitu ya. Waduh, jangan-jangan besok mau ada bukan rumah Uya lagi, rumah Malik. Ada Pak Malik ya. Lengkapnya Pak Haji Abdul Malik, Haji Abdul Malik sebagai Ketua DPD KAI Jawa Timur. Jawa Timur. Asosiasi atau organisasi advokat yang kemarin telah memecat Saudara Rasman dengan tidak hormat. Iya. Padahal bukannya katanya Rasman itu diangkat vice presiden gara-gara Bapak. Iya, Gimana sih, Pak? iya kalau saya ini merasa yang berdosa yang gitu. Kenapa, kan. Pak? Ya bagaimanapun ya kita ini kan nggak boleh Iya. bohong kan ya. Iya. Kita ini kan orang Muslim ya. Iya. Muslim itu kan kadang-kadang ayat-ayat itu kan jangan sampai digunakan yang nggak Iya, perlu kan iya, gitu kan. betul. Ada tempatnya kan. Betul. Jadi dulu itu waktu di pertarungan Kongres ketiga di Batu, Iya. kayak kita panitia waktu itu, ya terbentuklah secara aklamasi kan itu kan. Iya. Secara aklamasi presiden dan sekjen. Memang sekjennya sangat alot dulu kan. Dan kita sendiri waktu itu pertarungan saya tidak mau jadi sekjen karena bukan apa. Karena ingin KAI ini bersatu. Oke. Nah, karena bagaimana seorang presiden dipilih aklamasi, masa sekjennya tidak aklamasi. Jadi organisasi itu yang penentu ya. Kata kuncinya itu presiden dan sekjen. Nah itu tidak bisa di-TOT. Karena itulah nanti yang bisa bagan ini yang bisa membuat siapa sih presidennya, siapa sih wakil sekjennya, siapa itu badan-badannya, batasi bendaharanya. Ya orang ini kan gitu kan. Nah, kalau ada yang ujuk-ujuk ya, orang yang tidak sopan, tidak apa, terus minta sekjen diganti. Mungkin dia tidak ngerti organisasi. Iya, karena kan Rasman terakhir sempat bilang kan bahwa saya minta sekjennya KAI diganti. Ya. Kita lihat videonya ya. Yang mengkondisikan untuk juga permasalahan saya diungkap di DPP KAI. Bahkan disuruh-suruh. Yaitu Saudara Apolos Jarabong SH. Saya minta saudara mengundurkan diri dari DPP KAI. Karena saudara telah mencemarkan dan merusak nama baik saya. Saudara menjadi aktor intelektual, patut saya duga, menjadi aktor intelektual untuk merusak saya. Dan seluruh pengakuan Louis alias Ludwig ada di rekaman handphone saya. Dan saya rekam untuk kepentingan hukum nantinya, saya akan buka. Nah itu, dibilang dia marah tuh gara-gara apa waktu itu? Gara-gara saya ngelaporin kode etik ya waktu itu, kalau nggak salah ya. Ya kalau saya kan Mas Uya ini kan melaporkan itu kan haknya daripada seseorang ya. Betul. Karena kita memecat dengan tidak hormat ini, kita ini sayang kepada pencari keadilan. Betul. Masyarakat yang mencari keadilan ya. Bagaimanapun juga, ya kalau dia mau minta sekjen dipecat ini, ya dia tidak ngerti organisasi. Nah gitu kan. Padahal kedudukannya adalah vice presiden. Ya, presiden tuh dulu mintanya ke saya. Oh dulu minta ke Pak Malik. Iya. Apa alasan Pak Malik mau mengusulkan dia jadi vice presiden, Pak? Ya, saya dulu itu mungkin pertarungan dulu di Palembang itu, ya namanya orang kan nggak boleh seudon Mas Uya ya. Iya. Jadi dalam arti kata itu gini, dulu orangnya begini, masa nggak berubah? Iya. Jadi jujur aja kita bicara ini, semua itu nggak ada yang mau. Waktu kita layangkan nama, ya itu nggak ada yang mau. Cuma saya penjamin. Oh jadi Pak Malik yang menjaminkan nama Rasman itu, menjamin? Jamin, karena saya jujur aja, saya punya adik ya. Saya punya adik itu kawin sama orang Medan. Marganya sama. Iya. Nah, mungkin dengan marga itu kita kan ada historis ya. Mungkin orang itu kan akan baik, akan berubah, menghilangkan perkara yang di Palembang itu pertarungan dulu. Mungkin itu aja. Gitu. Iya. Dan saya kan jauh, saya kan Surabaya. Nggak paham. Oleh waktu itu saya itu ditegur sama seluruh. Ada yang 3 yang mati itu Pak Junaidi itu pertama gini, jangan ini nanti akan bahaya. Oh orang banyak sebelum SK turun loh ya. Iya. Banyak gini. Jadi orang udah pada nggak suka nih sama. Nggak suka, tapi kan saya kan nggak mau. Nah, saya ini kan kadang-kadang kan ya saya kan bukan orang
ya. Iya. YouTube-nya Mas Uya, YouTube-nya siapa aja yang membahas ya permasalahannya dia. Saya kan ya orang Madura Mas. Iya. Gitu ya. Iya. Orang Madura kalian kan bisa baca Mas, komentar namanya. Iya, iya. Komentarnya kok nggak ada yang baik ya. Iya, hampir 100% ya. Kok ini? Berarti cukup bukti buat saya apa yang dilakukan seluruh DPD rapat itu memang benar. Ya, Iya. jadi istilahnya memang kita itu mengandung azas sesuai dengan aturan ya, katanya almarhum Bang Indra itu, pengacara itu seleksi alam. Iya. Nanti alam lah yang bisa menentukan orang ini bagaimana. Iya. Ya saya kira karena kita ini sahabat, teman, kalau teman sahabat itu mengingatkan tuh bukan jahat. Iya, betul, baik. Karena sayang, diingatkan. Tapi yang diingatkan ya jangan menjadi-jadi kan gitu kan. Nah, sebelum dipecat secara tidak hormat ini sudah sempat diingatkan nggak di organisasi? Yang mengingatkan itu kan banyak dari Iya. media, dari apa kita ini kan Iya. istilahnya kan pertama kan saya ditelepon, Malik, apa kamu tanggung jawab? Semua dari pengurus-pengurus itu. Marah tuh. Ya bukan marah. Ya, Kamu maksudnya tanggung jawab, Malik, yang kamu ngusulin. duluan. Iya gini. Ya saya bilang sudahlah Bang, nanti rapat saya minta maaf, saya yang berdosa. Otomatis waktu rapat itu di mana habis pemecatan dia, saya langsung gentleman. Saya minta maaf, saya yang berdosa gitu istilahnya. Oh, jadi Ya, kelakuannya itu Ya, karena dosanya saya- yang nanggung Pak Malik. saya Ya? yang nanggung kan gitu kan. Iya. Nah, itu kan istilahnya kan dosa Iya. kan gitu kan. Yang penting kalau abu minallah itu kan Iya. urusan kita pada yang di atas. Iya, iya. Kalau abu minanas itu pada yang bersangkutan, Iya, pada iya. orang-orang yang dulu yang merekom itu. Yang minta saya jangan merekom dia, jangan merekom dia. Saya minta maaf. Jadi feeling mereka benar sebenarnya. Ya, feeling dia benar. Ya. Karena saya kan jauh, Jawa Timur. Iya, iya. Orang-orang tuh di Jakarta, tahu Iya. semua kan. Iya. Saya kan di Jawa Timur tuh apa? Nggak ngerti dia siapa kayak gimana gitu Ya ya. nggak ngerti. Yang penting kita itu niatnya itu baik. Iya. Kan gitu. Nah, saya sendiri kadang-kadang ya kaget loh. Kok ini orang-orang kok banyak yang nelpon saya ini? Ada apa? Kamu tanggung jawab. Kamu yang tanggung jawab dulu kan gini-gini. Andai kata ada Pak Junaidi itu masih hidup, wah itu yang ngelabrak saya itu, Presiden. Karena dulu dia nggak setuju. Nggak setuju, malah marah-marah, ini. Kamu nanti Malik ini pasti ada gugatan gini, kalau gini. Rasman ini gitu ya. Kemarin ternyata dari pihak Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Ibnu Khaldun yang yayasannya tempat sekolahnya Rasman dinyatakan memakai akta palsu. Artinya semua produk hukum yang dikeluarkan dari universitas itu batal demi hukum. Gitu, Pak. Ya Nah, kalau sudah, artinya berarti ijazahnya Rasman gimana tuh? ya semuanya, nggak ijazahnya dia aja. Semua yang kiranya yang sudah Keluar dari ah, universitas yang yayasan yang yayasan ini pasti. artinya dia bisa memakai sarjana ijazahnya lagi ya? Ya nggak bisa. Kan Terus, sudah ada putusan kan. artinya- Kita bicara hukum loh. Iya, ini. iya, iya. Kalau sudah ada putusan yang ingkrah, itu sudah produk-produk itu sudah tidak boleh berlaku lagi. Nah, akhirnya bas dia di PT itu di Pengadilan Tinggi otomatis juga gugur dong. Ya itu tergantung. Bas itu kan keputusan daripada Sarjana hukum kan. Iya, harus ada yang Basicnya. melaporkan. Oke. Jadi melaporkan kan gitu kan, istilahnya kita sendiri kan ya karena pengacara itu kan tidak boleh melaporkan pengacara. Oke. Jadi istilahnya gini, tapi kalau ya istilahnya kalau pengacara itu tidak benar dan itu baik untuk masyarakat karena ulah satu orang ini membuat semuanya advokat ini rusak, ya wajib kita yang tahu punya dokumen-dokumen itu Ngelaporin. melaporkan. Bisa pasal berapa tuh gitu, Pak? Ya 263, 266. 266. Iya, Nah. itu bisa dianu Mas. Nah, Pakai baju apa itu? Baju rompi itu kayaknya itu. rompi orange. Ya tergantung, Iya. ada yang merah, ada yang Ada oranye. orange ya. Tergantung Polresnya di mana. Oke. Nah, Pak, ini menarik nih. Pengacara nggak boleh melaporin pengacara. Bukan, kode etiknya gitu. Kode etik. Nah, tapi Contohnya Rasman begini. ngelaporin Farhad Abbas tuh. Ya enggak tahu. Hmm. Saya kan bicara pengacara Iya, loh Mas. Iya. Saya bicara pengacara loh. Iya. Oh iya, benar. Yang kita omongkan ini pengacara. Berarti kalau ada pengacara melaporkan pengacara kan itu nggak boleh ya? Ya kode etiknya enggak Kode boleh. etik nggak boleh. Contohnya begini, ya ini ngomong-ngomong Iya. aja. Mas Uya pengacara, saya pengacara. Mas Uya itu di hotel ya sama wanita lain kan gitu kan. Terus ada saya ngomong, Bu Uya, ini loh Mas Uya sama wanita lain. Iya, ngadu. Itu enggak boleh Mas. Pengacara enggak boleh nyerang pengacara. Oke. Pengacara tidak boleh melaporkan pengacara. Kan gitu istilahnya. Itu kalau pengacara loh Mas. Iya. Kita bicara pengacara loh. Iya. Kalau bukan pengacara enggak ngerti. Oke, berarti kalau begitu mungkin salah satunya ada yang nggak pengacara ya.
Ya nggak tahu saya. Oke, iya. Pak, ngomong lagi nih, soal balik lagi KAI. Bapak kan berarti kemarin salah satu yang ikut dalam rapat pimpinan ya berarti ya? Iya. DPD KAI seluruh Indonesia. Yang akhirnya keputusannya memecat Rasman. Itu sebelumnya ada perdebatan nggak waktu di dalam rapat pimpinan itu sempat ada perbedaan pendapat apa semua sepakat? Iya, kalau pendapat semuanya, kan kita itu kan ada grup DPD ya. Ada grup DPP kan gitu kan. Kalau grup DPP otomatis ya ada yang pro dan kontra. Iya. Tapi waktu rapat itu kan usulan DPD. Usulan DPD, semua DPD itu saya minta argumentasinya sendiri-sendiri. Di daerahnya ini. Kalau gini caranya nanti nama kita jelek. Satu, yang kedua, marwah daripada orang mencari keadilan itu nanti akan kasihan. Tujuan kita gitu. Semua mengatakan pecat tidak hormat. Pecat tidak hormat semuanya tuh. Iya, tidak hormat, DPP skorsing, DPP rapat. Jadi nggak bisa DP rapat, putus, habis temuan ini, langsung diputus itu oleh Presiden dan Sekjen. Oh, begitu Jadi ya. aklamasi. Nah, sebelum rapat itu Rasman sempat ini nggak? Sempat mengcounter atau mungkin menghubungi anggota pengurus-pengurus gitu? Nggak ada sama Nggak ada. siapa. Iya. Siapa yang dihubungi dia? Iya. Nah, kita ini kan ada reshuffle kan gitu kan. Dia nggak diundang tuh waktu kemarin. Ya kita nggak tahu. Iya. Kalau dia kan di DPP. Oh iya, di DPP ini kan DPD ya kemarin. Ah, iya. Kalau dia diundang, ya masa mau dipecat diundang. Iya, benar Pak. Mas Uya ini jangan mancing-mancing lah Mas Uya. Iya. Kasian, ya. Emang tugas saya mancing, Pak. Masa orang mau dipecat diundang? Iya. Kan hatinya bagaimana Mas itu loh. Nih, Pak. Katanya lagu itu kan sakitnya kau di sini. Sakitnya tuh di sini, Pak. Iya. Nih, Pak, saya mau ngasih lihat video nih, Pak. Oke, minta komentarnya, Pak. Nih, oke, kita lihat. 13 Juli 2022, saya Dr. Ran mengajukan pengunduran diri kepada DPP KAI atau Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamaliah Lubis, sudah diantar langsung oleh Pak Wakil Managing Partner ya, Pak Rahmat. Dengan demikian, sidang atau rapat DPP Kongres Advokat Indonesia yang katanya memberhentikan saya, memecat saya sebagai Vice Presiden, dan sekaligus memberhentikan saya sebagai anggota dan menarik keanggotaan advokat saya. Saya nyatakan gugur dan tidak berlaku. Gimana komentarnya, Pak? Dia katanya udah mengundurkan diri dulu Ya. sebelum dipecat. Ya kita sendiri itu kan orang organisasi Mas Uya. Jadi rapat itu kita diundang itu tanggal 6. 6 Juli. 6 Juli ya. Ini kita bicara lagi kalau orang kuliah. Kalau orang kuliah, orang ngerti ya, orang ngerti. Orang sekolah. Jadi ya. kalau kita sekolah itu istilahnya kita kalau mau menjadi sarjana hukum itu harus skripsi dulu. Iya. Nah, skripsinya lulus, dia bisa menyandang sarjana hukum. Oke. Kan gitu. Tanggal 6 itu sudah diundang. Skripsi. Oke, skripsi. Lulus. Iya. Tanggal 15 tinggal wisudanya, Bos. Oke. Jadi aturannya itu sudah dia mau ngomong gini kita pribadi kan gitu kan. Ya karena orang sudah tidak paham organisasi ya begitu. Kan gitu istilahnya. Jadi dia mengatakan tidak paham. Dia bilang katanya tanggal 13 sudah mengundurkan diri, dia bilang gitu. Ya mundur mau diapain? Dia mau mundur, mau maju. Iya. Sekarang kan dia bukan anggota saya. Iya. Dia bukan anggota dari KAI kan. Dia mau kemana, mau ikut organisasi ini. Makanya saya minta Mas Uya, ya Mas Uya kalau bisa itu sama orang-orang hukum yang pintar-pintar ya. Iya. Karena orang hukum itu janganlah titelnya itu nanti hanya lip service katanya orang Madura. Iya. Cuma dibuat cantolan untuk nakut-nakuti kucing, tikus, Iya. apa kan gitu kan. Jadi digunakan sesuai dengan ilmunya. Kan gitu istilahnya. Saya minta kepada Pak Ketua Mahkamah Agung, saya ini kadang-kadang janganlah surat edaran Mahkamah Agung ya, nomor 87 itu, 83 itu, yang permanya itu sudah jelas ya, bahwa advokat itu bisa disumpah di mana-mana. Tapi dengan membiasnya perkara ini, saya minta organisasi yang baru, kami minta Mahkamah Agung memerintahkan kepada PT, Pengadilan Tinggi se-Indonesia, untuk melihat ahunya. Oke. Biar nanti kalau ahunya itu, masa saya sendiri Jawa Timur, saya alami sendiri itu, ada satu organisasi, kumpulan dari 3-4 orang yang tidak punya kantor, tidak punya DPD, tidak punya DPP. Dalam 1 tahun tuh bisa ngajukan sumpah 4 kali. Oh ya? Nah,
Saya minta kepada Mahkamah Agung, Agar? ini Pengadilan Tinggi Iya. Jawa Timur ini, Iya, iya. minta pada bagian hukum itu untuk seleksi. Ini dari organisasi mana? Ya kita ndak mau ngajarin kan. Oh, andai kata ini ahunya tahun 2020, ahunya tahun 2021, ahunya tahun 2022. Dilihat dulu ahunya. Nah, kalau ahunya itu melakukan itu otomatis dia ngadakan ujiannya kan 1 tahun. Iya, ujian untuk iya, Ya, kalau kita itu istilahnya ujian dulu ya. untuk masuk Baru organisasi. baru DKPA, baru SK. Ini banyak yang disumpah, ndak ada pelantikan, langsung sumpah. Ada lagi, ndak ada MOU sama universitas. Aturannya itu, kalau kita pendidikan PKPA, DKPA itu, MOU sama universitas. Harus kerjasama dengan universitas Kerjasama. tertentu. Jadi kalau dia organisasi ini tahun 2021, dia bisa disumpah 2022, nah ini yang nggak benar, ini pengadilan tinggi. Kalau organisasi yang benar itu setiap 5 tahun pergantian AHU. Iya. Karena setiap 5 tahun itu ada munas, ada kongres. Iya, iya. Pergantian personilnya. AHU-nya diminta, oh ini AHU tahun sekian. Ini, oh ini organisasi lama. Iya. Bisa seperti kita, KI Pedang Merah kan ya. Iya. Ada Peradi, oh ini bisa. Yang baru-baru, kalau itu tidak dilakukan, pasti ada orang yang kutu loncat. Habis dari sini, gini. Nah, Oh. ini menarik, Pak. Rasman kan habis dipecat dengan tidak hormat dari KAI Ibu Mia. Tiba-tiba loncat kemarin ke KAI Pak Cucu. Terus ternyata KAI Pak Cucu mau bentuk tim verifikasi, dia loncat lagi ke Pradi Bersatu. Komentar Bapak? Loh, KI-nya Cucu diterima apa enggak? Kok dia verifikasi? Udah diterima kan dia nunjukin kartu anggota. Oh ya, berarti ya Tapi keliru. habis itu tiba-tiba baru bentuk tim verifikasi untuk Ya. memverifikasi. Tapi dia udah nunjukin kartu anggota, Pak. Ya, saya minta nanti karena itu Iya. rumah tangganya dia ya, Iya. dapurnya dia. Kalau di kita, Iya. itu Mas Uya, itu kalau orang mau verifikasi itu, kita cek dulu. Iya, iya. Kalau dia di daerah mana, dia kata ya, kalau Jawa Timur tuh di daerah Nganjuk, di daerah Blitar, rumahnya Mas Uya Blitar, kita panggil DPC-nya Blitar. Nama orang ini bagaimana di Blitar? Ditanya dulu. Rekodnya bagaimana? Oh oke, sudah gitu baru kita merekom Iya. ke DPP. DPP akan meminta dokumen-dokumen aslinya semua. Kartunya, sertifikat, apa, preibas. Iya. Ya, berita acara sumpahnya enggak. Verifikasi semua, baru kita cek. Oke, baru kita keluarkan semua produk-produknya KDKI. Iya. Itu yang benar. Dan langsung Tapi diterima nggak? kalau dan 1 bulan Iya, dulu. 1 bulan Bos. dulu, iya. Kalau sudah diterima, terus dia begini, ya saya kira kita kan nggak mau anu dapurnya orang kan gitu. Iya. Ya Kalau di istilahnya KAI, kita nggak mau gitu. Pak Malik nggak mungkin begitu Nggak ya? mungkin begitu. Main terima-terima orang. Nggak mungkin. Makanya saya bilang kartu itu, ya itu bisa beli kalau di Surabaya itu di Pasar Turi, di TP itu bisa itu. Iya, tinggal beli. TP ya atau lagi di Xerox itu bisa. Bisa. Kalau KTP nggak bisa. Ya. Yang ada barcode-nya tuh Iya, nggak iya. bisa. Itu bisa itu kan itu. Kalau itu sudah ada yang tanda tangan di kartunya dia, ya harus dia tanggung jawab ke masyarakat. Organisasinya kasihan nanti. Nah, tapi komentar Pak Malik apa? Tiba-tiba dia loncat lagi ke mana tuh? Pradi Bersatu apa dulu Pak? Saya nggak tahu, baru dengar juga namanya. Ya makanya itu. Gimana? Etikanya gimana? Ya enggak boleh. Maksudnya gini loh. Ketua organisasi itu untuk memilih seorang itu harus dirembukan dulu. Enggak person to person. Saya kenal sama ini datang, saya ini terus diterima. Jangan, karena ini menyangkut marwah organisasi. Apalagi yang udah namanya Iya, beredar gitu kalau kan. sudah begini, ini kan namanya dolim, Mas itu. Iya. Sudah diterima ini pasti. Kalau sudah diterima, biar aja seleksi alam. Organisasinya ya mungkin, makanya saya tegaskan itu. Organisasi yang benar itu dia punya bagan-bagan. Ya, punya kantor, punya DPD, punya apa, ahunya. Enggak sembarang itu, dia punya kode etik, punya ketua dewan kehormatan. Nah, seperti yang ini kan ada bagan-bagannya, benar kan itu kan. Tapi kan sudah kasep katanya orang Jawa. Ya. Mari lamaran kita menikah, kobiltu sudah kobiltu terus dibatalkan. Ya, enggak benar itu. Iya, Kasihan iya, lah iya, kan iya. itu kan. Kita lihat video lagi nih, Pak. Surat saya ada 2 tidak diproses, surat saya masuk kepada Ibu Presiden, kepada Ketua Dewan Kehormatan, agar dipanggil oknum-oknum yang telah diduga merusak nama baik saya. Tetapi itu tidak direspon, malah tadi saya kaget ternyata ada rapat. Oke, jadi katanya Rasman sempat meminta untuk ke Ibu Presiden Ibu Mia Lubis untuk memanggil orang yang disebut oknum-oknum tadi, yang udah ketemu sama saya, ketemu sama Ibu Evi, ketemu sama Dr. Richard.
Ya bagaimana sih Mas? Orang datang tuh maksudnya datang ke Iya, kantor hak, DPP. itu berhak dong gitu. Kantor DPP namanya tamu. Mengadu. Mengadu ya kita harus melayani. Iya, masa ditolak Pak ya? Iya. Ya, oknum-oknum itu bagaimana? Makanya saya bilang, organisasi itu dibaca ADRT kita tuh jelas. Setiap 5 tahun tuh kita tuh ADRT itu sama dengan hadis ya. Bisa dirubah, ini hadis ini. Tapi yang nggak bisa dirubah itu kan Quran. Iya. Kan gitu kan. Jadi mau begini tuh ADRT-nya harus dirubah. Iya. Seperti Dewan itu kan undang-undang bisa dirubah kan. Iya. Yang nggak bisa dirubah kan hanya Quran aja kan. Oke, gitu. oke. Jadi kalau dia marah-marah, minta ini, dia tuh minta apa? Iya. Dia tuh siapa? Iya. Oknumnya iya. siapa? Gitu Iya. kan gitu. Dari siapa? Kita orang mengadu tuh boleh, tapi kan kita klarifikasi. Iya. Kan gitu istilahnya. Oke. Di kantor itu kan banyak kesibukan. Adanya organisasi itu mungkin hari Jumat baru ngumpul. Iya. Seperti kita di Jawa Timur itu Jumat ngumpul. Di mana? Semua kan sidang sibuk sendiri-sendiri. Ada surat masuk, Iya. ditaruh dulu. Kan gitu kan. Taruh dulu. Ini kan banyak surat dibaca dulu. Yang baca ada sendiri-sendiri. Iya. Kalau dia masukkan gini-gini, kalau saya surat ini. Oh ini minta gini, oh ini tidak layak. Ya tidak perlu lah ditanggapi. Iya, benar juga. Jadi emang surat dia dianggap nggak perlu juga ditangkepin ya? Ya tidak perlu. Iya. Ini Makanya perlunya itu SK untuk pemacatannya dia. Itu Iya, yang perlu. itu paling penting ya. Tidak hormat loh Mas Iya, ya. tidak hormat. Itu Tidak hormat. baru pertama kali nggak? Apa udah pernah ada memecat anggota Tidak DPP? ada. Pertama kali dalam sejarah Salah sejarah. Organisasi manapun tidak tahu kita. memecat dengan tidak hormat. Iya. Berarti udah keterlaluan tuh Pak ya? Ya kalau orang Jawa bilang nemen lah. Nemen ya Pak? Iya. Saya kan orang Jawa Timur maksudnya. Iya. Ini Pak. Nemen itu. Iya Pak. Saya dokteran dipecat. Keanggotaannya sebagai Vice President sebagai anggota dari Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Saudari Siti Jamalia Lubis. Saya menyatakan bahwa pemecatan tersebut sangat prematur dan melanggar apa itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, serta melanggar undang-undang advokat tentang fungsi dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pemecatan tersebut sangat-sangat melukai seluruh advokat Indonesia karena diperlakukan semena-mena. Ya, apa Pak katanya? Diperlakukan semena-mena katanya Pak? Siapa yang semena-mena Mas? Iya. Itu yang ngomong kan dia. Iya. Ya tadi sebenarnya pemecatannya tidak melanggar undang-undang ya? Tidak melanggar undang-undang yang mana? Iya, undang-undang advokat kata dia. Ya tidak melanggar. Kita ini sudah tahu siapa dia, sudah tahu gitu loh. Kan gitu istilahnya. Tadi Mas Uya ngatakan, saya ini sarjana loh Mas Uya. Iya. Saya kuliah loh. Iya, sarjana benar kan Pak? Oh, iya. Iya. Madura. Bukan dari kampus bodong kan? Bukan, untak saya. Iya. Nah, jadi istilahnya itu, ya kalau tidak tahu organisasi ngomong begitu, ya kita kan tidak perlu ngomong dia lah. Iya. Ngomong dia tuh, waduh nanti komentarnya nanti kalau ada yang betul 2, 3 itu senang saya Mas. Iya. Tidak ada itu loh. Nggak ada yang betul. Ada yang betul, ada yang komentar. Omongannya siapa? Omongannya Ya omongan si Rasman tidak ada yang benar gitu. satu pun. Tidak ada, Iya. makanya kan bisa dilihat itu. Saya lihat itu kan. Andai kata ada 3, 4, ada alasan pembenar lah Iya. gitu istilahnya. Tidak ada Iya. komentar itu. Jadi yang punya handphone ini saya kira lebih pinter. Ini Pak ada lagi Pak. Ada orang-orang yang berbicara di situ, menyebut saya dipanggil, tapi tidak menggunakan hak jawab saya. Itu bohong besar dan fitnah. Tentu saya akan mengambil tindakan hukum, baik pidana maupun perdata. Proses hukum yang akan saya tempuh nantinya akan membuat secara telanjang siapa aktor dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan kepada saya, yang saya duga oleh oknum-oknum tertentu di DPP KAI yang dipimpin oleh Saudara Siti Jamalia Lubis SH, dan sampai Mahkamah Agung saya akan lakukan perlawanan. Nah, gimana tuh Pak? Mau ditempuh jalur hukum Pak ada? Gitu. Kalau dia mau tempuh jalur hukum, tempuh aja. Ya. Jadi tidak ada oknum di DPP KAI. Gitu Iya, kan. iya. Sudahlah, tidak ada oknum di DPP KAI kan. Kalau kita di KAI, Ya, organisasi KAI, KAI. organisasi ya, kita ikut ujian di KAI, ya, pendidikan di KAI, dapat SK dari KAI, dapat KTA, Dari KAI. baru ya. sumpahnya yang ngajukan KAI, Yang mengajukan organisasi. itu namanya kader, itu Ya. namanya sejati, Oke. advokat pejuang,
kader. Mengajukan ke PT. Iya, tapi kalau dia itu dari KAI semua terus sumpahnya di organisasi lain, namanya bajing loncat. Nah, soalnya ada pengacara nih ya, yang dia awalnya dari KAI, dilantik di KAI, tapi abis itu dia disumpahnya di pengadilan tingginya di Ambon, padahal domisilinya dia bukan di Ambon, tapi yang merekomendasi tulisannya bukan KAI, Ya, tapi makanya HAPI itu, Pak. Itu namanya, gimana tuh, Pak? Itu namanya murtad. Gitu. Sah nggak? Ya, kalau saya bilang ya makanya itu. Pengadilan tinggi, ya, saya bilang, saya minta pada Mahkamah Agung harus selektif. Contohnya begini, tadi Mas Yoyo katakan tadi itu, kalau dia itu ada KTA-nya dari KAI, pendidikannya dari KAI, SK-nya dari KAI, lulusnya dari KAI. Kan itu kan ada namanya di pengadilan tinggi itu bagian hukum. Itu di checklist. Iya. Itu loh. Di checklist itu. Kalau dia tidak mampu begitu, ya ngomong. Kalau gini kan jadi rusak pengadilan tinggi habis sumpah. Nanti pengadilan tinggi ada orang perkara sumpahnya ini gini-gini. Pengadilan tinggi tidak mau menyurahkan data. Nah, ini kan pengadilan tinggi tidak benar ini. Mana ke Mahkamah Agung, tolong itu ahunya dicek. Nah, artinya kalau sampai ada yang begitu gimana? Kalau sumpahnya di pengadilan tinggi ternyata yang merekomendasinya merekomendasikannya tidak sesuai dengan anggota organisasi advokatnya. Ya makanya Harus diapain? Nanti keluarnya itu Mas Uya, yang kita tahu yang di Jawa Timur ya, nama ya seseorang namanya Mas Uya, melampirkan kartu KAI. Itu nanti ada kodenya. Iya. Ya kalau Jawa Timur itu 016 ini KAI, dia lulus tahun berapa? 2000, nampak di situ. Di berita acara sumpah. Berita acara sumpah di PT-nya juga nampak. Karena yang ngajukan KAI itu yang benar. Itu anak yang tidak durhaka. Nah, berarti mesti cek nih kalau misalnya abang sekalian ya yang anggotanya dari KAI terus tiba-tiba dilantiknya merekomendasikannya justru organisasi lain, ini perlu dipertanyakan berarti Pak ya? Ya perlu ditanyakan ada apa. Iya. Tadi maksudnya mengatakan ada Undang-Undang Advokat 18 2003 itu pasal 4 itu ya. Syarat-syarat sumpah itu umur ya. 25 minimal. Domisili, tidak dalam kasus ini, tidak dalam pidana. Iya. Itu dia harus melampirkan. Contohnya, kalau saya orang Jawa Timur ya, terus saya mau ke Jakarta. Saya di Jakarta itu tempat tinggal di rumah saudara. Itu selama berturut-turut saya itu di situ. Itu bisa minta domisili, keterangan dari lurah. Ya, keterangan dari lurah aja. Berdomisili ada keterangan dari lurah bahwa ini berdomisili. Tapi itu harus dilampirkan dulu kalau kita di pengadilan harus ada rekom dari pengadilan negeri. Di Jakarta berarti? Di Jakarta yang mengatakan tidak pernah dipidana. Ada berita nih kita lihat nih ya. Rasman kalau nggak salah dieksekusi di bulan Maret 2015. Sedangkan dia dilantik di Pengadilan Tinggi Ambon November 2015. Gimana tuh? Berarti dia memberikan keterangan palsu. Iya. Waktu pembuatan suratnya di pengadilan negeri. Rasman berarti? Iya, siapa lagi? Iya. Masa orang lain? Iya. Yang itu kan? Iya, karena tekennya harus dia. Iya. Kan gitu. Oh iya. Ada materinya. Harus ada keterangan untuk bebas nggak pernah dipidana. Bahwa tidak pernah dipidana, nanti itu dimajukan. Iya. Menarik nih. Dimajukan. Nanti pengadilan negeri itu membuat satu lembar, ada fotonya. Iya. Ada stempelnya. Iya. Sama dengan ijazah saya, Mas Uya. Ijazah saya itu, setiap ijazah yang saya tahu, itu setiap foto saya, itu ada stempel universitas. Di fotonya? Di fotonya semua, Mas Uya. Iya. Saya ada tanda tangannya. Tapi tanda tangan saya dulu sama sekarang beda. Oke. Tidak apa-apa itu. Saya mengakui. Tapi harus ada, wajib. Itu Cap ada di foto? Cap. Perasaan saya kemarin ngelihat ijazahnya Rasman, di fotonya nggak ada capnya ya? Mungkin beda universitas kali. Mungkin lupa, mungkin. Kita kan nggak boleh seudon. Benar, Pak. Nih Pak, kita kasih lihat lagi Pak ya. Nih, katanya Rasman didukung orang-orang DPP KAI Mia Lubis untuk melapor. Saya didukung oleh orang-orang DPP yang DPP Saudara Jamalia untuk saya menggugat kalian. Banyak juga yang mendukung saya, ya. Cuma saya tidak seblok yang dibayangkan itu gitu. Ngapain juga. Tapi kalau kalian menjadi-jadi ya saya kejar gitu. Tuh, artinya didukung sama orang-orang DPP KAI Ibu Mia Lubis katanya. Nggak ada Mas Uya gitu. Iya. Maksud saya itu Iya. didukung itu nggak usah diomongkan. Iya. Kalau didukung ini kan dia kan memecah gitu Iya. kan, ya. Saya minta Rasman ini kalau ngomong itu ini mulai Jawa Timuran saya keluar ini. Iya. Mulutnya kalau ngomong yang benar kan gitu. Iya, kan. iya. Jawa Timur ini kan Iya. gitu kan. Nanti saya mau dilaporkan gini-gini saya siap.
Sudahlah, katanya orang itu jangan banyak omong. Iya. Gitu kan. Ini seleksi alam. Iya. Kalau kamu melawan kita, saya makin curiga ada siapa di belakang dia. Oh ya? Kan gitu. Dan teman-temannya dia itu kan banyak dari organisasi kita, yang lulus dari kita. Iya. Masa mau melaporkan orang tuanya melahirkan? Namanya anak durhaka. Kita lihat lagi, Pak. Ini adik saya kemarin, Zakir Rasidin ini. Ini adik saya, beri komentar nih. Pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh organisasi advokat sebelumnya bisa berpindah organisasi advokat lain? Jawabnya iya, sangat bisa. Bahkan ada advokat yang punya 5 kartu anggota dengan organisasi advokat yang berbeda-beda. Jadi dipecatnya Pak Rasman Nasution dari KAI versi ibu itu tidak akan menghilangkan haknya di dalam hukum negara untuk berpindah ke organisasi yang lain. Kecuali berita acara sumpahnya ditarik oleh pengadilan penyumpah. Saya tidak mungkin ditarik oleh pengadilan tinggi karena syarat-syarat saya lengkap. Ijazah saya ada, diverifikasi, surat dari keterangan saya ada, dan saya memang datang ke sana, bukan siluman yang datang ke sana, Rasman yang datang ke sana. Dan saya bolak-balik. Nah, gimana tuh, Pak? Ya, kalau saya itu pendapatnya, ya namanya orang lagi bingung kan, gitu kan. Iya. Pendapatnya dia Iya. yang bisa memberikan Iya. pendapat itu, dia kan bicara itu kan di YouTube. Iya. Dia bicara ini bla 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 bla, thread, yang itu kan. Ini yang orang goblok yang bicara ya. Iya. Lihat aja komentarnya itu bagaimana orang-orang itu. Iya. Positif apa negatif. Ini gampang sih ya. Nah, kalau itu komentarnya itu cuma tidak ada yang membenarkan dia, ya tidak perlu kita komentar dia. Benar sih. Gitu loh. Dia mengatakan ini. Organisasi begini maksudnya. Saya dari KAI ya. Tapi saya punya organisasi. Organisasi itu ada 8. Ada IKADIN ya. Iya. Itu Bu. Ada AAI, ada IPHI, ada APSI, ada HAPI, ada organisasi syariah, ada gini. Itu ada 8 ya istilahnya. Itu kalau kita punya kartu advokat KAI, kita punya kartu IPHI, itu sah-sah saja. Ya. Oh, jadi kan ini Boleh. benar nih, boleh 5 kartu anggota boleh. Boleh, Oke. boleh. Tapi kalau kita punya kartu advokat KAI, Oh, ini dibilang kan bisa oke. nah kita kartu advokat KAI, saya punya kartu advokat Peradi, ya enggak boleh, Mas. Oke, jadi kalau punya kartu advokat lebih dari 1 nggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh hanya 5 Kalau organisasi boleh, advokat. kartu Gini. organisasi ya. Saya kan ini kan setiap manusia Iya. yang ikut di organisasi Peradi, Iya. itu ada yang dari KAI. Kita tahu juga. Iya. Ya kodenya tahu saya. Iya. Kalau dulu saya ini kan orang KKI dulu ya. Iya. Waktu itu kan namanya saya Iya. Ratek ya. 96 saya Ratek. Terus KKI, terus pindah lagi ke Peradi. Kalau Peradi saya dari IPHI. Saya tahu kodenya. Kalau dari IPHI, saya punya kartu Peradi. Kode saya dari IPHI itu muncul Oke. C. Oke. Kalau kita dari IKADIN itu muncul Iya. di kartu Peradinya itu A yang Iya. pertama dulu. Kalau kita dari AAI itu muncul kartunya itu B. Iya. Kalau kita dari HAPI itu muncul kartunya itu D. D nomor sekian. Itu kode tersendiri organisasi. Iya. Itu boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan itu saya punya Peradi ini. Saya punya Peradi ini tidak diperbolehkan, Nggak boleh. Bos. Ya, Saya ya. punya kartu KI, saya punya kartu Kartu organisasi. advokat nggak boleh lebih dari Advokat. 1. Yang apa? Dari advokat mana kan sekarang kan banyak advokat Mas, seperti 67 advokat itu. Jadi yang memberikan saran ke Rasman tadi. Ya mungkin enggak paham hukum, enggak paham organisasi. Iya. Nah, gitu Oke, kan. Iya. Mungkin Oke. itu aja. Kita enggak apa-apa, kita masih tahu ayo Iya. debat sama kita. Iya, boleh ya. Debat sama kita. Kapan kita debat, kita adu argumentasi, kita buka kan gitu kan. Iya. Kalau dia mengatakan saya punya kartu KI, terus saya punya kartu Peradi. Peradi tidak akan nerima. Karena kita Benar. memiliki kartu itu, dasarnya kita ngajukan permohonan. Betul. Nah, nggak tahu kalau kita ngajukan permohonan, kita tidak ada kartunya. Kartunya kita sembunyikan. Kita mohon baru. Iya. Ini. Tapi curang. Diterima. Iya. Keluar kartunya. Iya. Padahal kita ada lagi, kita Iya, manu lagi. iya. Terima lagi. Iya. Tapi kalau kita melampirkan kartu yang kita punya, Nggak akan itu diterima. namanya verifikasi. Oh, untuk verifikasi. Kartu yang lama dibuang. Nah, proses verifikasinya nggak cepat kan, Pak? Nggak cepat. Nah, ini kita coba komentarnya nih, Pak. Terkait Rasman, Arif Nasution, verifikasi di Peradi 1 itu selesai dan tidak ada kejanggalan menurut kami sesuai dengan rekomendasi Pak Lisumanan, Wakil Ketua Umum, karena memang di Peradi 1 dari Sabang sampai Merauke itu semuanya rekomendasi atau kita kenal dekat. Dan waktu itu memperoleh rekomendasi dari Bang Andar Situmorang S8.
Sehingga langsung saya follow up, kami sebagai organisasi ya kan meminta Bung Rasman ya kan, kemudian bagaimana juga Mas Rasman kemudian membuatkan permohonan kepada kami, dan akhirnya setelah kami verifikasi walaupun secara instan ya bisa dikatakan cukup cepat, dalam waktu 1 hari kami langsung melakukan interview langsung terhadap yang bersangkutan, maka kami akhirnya putuskan untuk menerbitkan KTPA ya, sekaligus surat keputusan pengangkatan advokat. Nah, gimana Pak? Peradi Bersatu tempat Rasman yang baru, verifikasi instan, sehari Pak, langsung dikeluarin kartu advokat. Komentar Bapak? Ya, ini kan organisasi yang mau cari anggota. Iya. Organisasi yang tidak punya anggota. Iya. Organisasi yang tidak punya DPD. Organisasi yang tidak punya DPC, ya gitu. Kalau organisasi baru itu, kita tidak perlu munafik lah. Karena dia mencari anggota, bos. Iya, iya. Ya orang-orang seperti Setan, Gondoruo, semua diterima. Buto Ijo juga diterima Pak? Buto Ijo diterima, karena Iya, dia iya. membutuhkan anggota. Tapi kalau dia tuh organisasi yang benar, Iya, iya. dia lihat verifikasi. Itu loh. Organisasi yang benar itu punya tim IT. Iya. Seperti kita, semua punya tim IT. Gitu loh. Iya. Kita selalu baca, sekarang apalagi canggih. Kalau organisasinya ada punya Dewan Kehormatan, seperti organisasi yang baru-baru ini, semua orang diterima. Padahal dia tuh tahu, oh orang ini dulu dari advokat ini ya, oh dari ini ya, tahu dia tapi diterima aja. Iya, yang Nah, penting itu- banyak nah, gitu ya. Ya itu namanya merusak advokat. Oleh karena itu kita mohon dengan hormat kepada Mahkamah Iya. Agung mengeluarkan surat edaran, Iya. memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk mengecek ahunya. Oke. Bila mana ada orang mengajukan sumpah, untuk dicek semua dokumennya. Iya. Dokumen itu sertifikat lulusnya, Iya. DKPA, PKPA-nya, SK-nya, sama KTA-nya, itu sama apa enggak? Sama yang mengajukan permohonan. Iya, iya. Seperti yang tadi itu, yang katakan Mas Yoyo tadi itu, dia dari KAI, dia mengajukan ke HAPI. Ini kan lucu ini kan gitu Iya, iya. soalnya kan. Iya. Kan enggak ngemet itu gitu loh. Iya, iya. Antara BAS sama asal. Semuanya. Iya, iya, iya. Mulai KTA-nya Oke, iya. enggak ngemet. Nah, gitu kan. Tapi mohon dipahami Mas Yoyo, karena kita sendiri ini paham betul ya. Kita ini sudah 96 jadi pengacara dan organisasi saya itu sudah. Kadang-kadang tuh bahayanya itu ada sistem scan. Iya. Jadi ini di scan. KTA ini scan. Saya lagi melaporkan di Jawa Timur tuh ada. Jadi KTA-nya ini scan, saya laporkan di Polda Jatim. Nggak taunya ijazahnya beli. Kita cek bahwa namanya ini, namanya Abdul Ghani ini bukan di ijazah, bukan namanya Abdul Ghani, Abdul ini. Oh, diganti. Diganti. Kita laporkan di Polda, di situ Bondo itu. Sudah kita laporkan, karena kita sudah minta kepada universitas. Iya. Universitas mengatakan ini namanya ini. Kita minta kepada Dikti mengatakan bahwa ijazah nomor sekian-sekian kan bukan nama ini, namanya ini. Sudah kita laporkan. Nih Pak, ada lagi nih Pak. Tunggu. Nih. Dengerin Pak. Juga pengurus dari DPP KAI, Kongres Advokat Indonesia, ORI. Nah, yang saya sebut nih ORI, ini penilaian saya tentang Apalagi Ori ini. ORI dan seperti apa itu nanti biarlah disampaikan oleh DPP. Karena saya sebagai anggota baru, saya tidak berwenang untuk menyampaikan sesuatu yang saya belum tahu. Duduk masalah secara Nah, komprehensif. pernyataan ini dikeluarkan Rasman pada saat dia bilang katanya baru diterima waktu baru dipecat di tempat KAI Bumi Lubis kan diterima, katanya udah diterima di sana tuh Pak. Nah, dibilang ini katanya KAI yang ori. Jadi sebelum KAI itu ada berapa sih Pak? Saya bingung. Ya yang asli itu ada KI kita. Yang asli KAI KAI Bumi kita Lubis. Kenapa 2008. bisa dibilang asli? Ya karena kita itu berdiri sesuai dengan aturan ADRT melalui kongres. Iya. Yang itu kan kadang-kadang yang orang itu kan kalau dalam organisasi itu pasti ada pertarungan. Iya. Selesai. Iya. Ya. Yang dikatakan ini ori. Tapi ini apa? ori, original Pak. Original apa original? Dia sekarang menggunakan bukan yang original lagi. Nah, kan gitu. Dulu membanggakan yang ori, sekarang sama ori gini kok tadi marahin yang ori itu kan gitu kan. Jadi istilahnya itu kalau yang KI kita itu punya 8 ya sertifikat ahunya gitu kan. Tidak boleh gini. Kita ini kan ya tadi saya katakan pengacara itu tidak boleh nyerang pengacara. Ini kan seleksi alam. Iya. Kan gitu kan. Kan gitu. Orang yang murtad, orang tuh tahu. Nah, kalau dia itu tahu benar orang tuanya yang melahirkan, ya dia akan menjadi advokat pejuang seperti KAI itu. Dia tidak mau pindah kemana-mana. Kalau orang tuh suka pindah kemana-mana, itu tidak normal. Iya. Karena dia kan pindah. Orang normal, sami nawatona.
sini ya sudah. Ini buat apa sih? Kita ini satu aja cukup kok. Ya. Kan itu. Kalau yang katakan ori, ndak ori, kita ini yang ori, yang original, yang Tapi ini sah. dia bilangnya katanya ori yang Pak Cucu. Ya ndak bener. Iya, tapi tulisannya ori katanya tadi. Ya ori dari mana? Hmm. Oreo. Ya ndak mungkin lah. Dicelup dong, Pak. Ndak mungkin kalau dia mengatakan ori, Iya. apa dia sudah terima Iya. sama yang ori itu? Kalau dia sudah terima sama yang ori, ya alhamdulillah. Ya Tapi mudah-mudahan nggak jadi kata itu, Pak. seleksi alam gitu loh. Ya berarti ya ndak paham betul, Iya. kan gitu istilahnya. Kasihan organisasinya gitu loh. Jadi KAI menurut Pak Malik, Kongres Advokat Indonesia kan berarti ya? Iya. Cuma satu. Cuma satu yang KI pedang merah. Yang KI KI tuh pedang yang merah. pedang merah. Tapi kalau yang KAI ini kan ada pedang hitam kan ya? Ada dua sekarang. Iya. Hitam lagi tarung. Iya. Pedang hitam ada yang ketuanya Cucu Sanjaya, ada namanya Herman Umar. Oke. Tarung itu enggak tahu tarung Oh, dia. ada lagi jadi 3 KAI. Iya, yang merah satu. Iya. Karena merah itu orangnya Sami Nawatokna. Iya. Orangnya ya realita lah. Ini yang asli berarti. Enggak pengkhianat. Dan Iya. orangnya itu selalu ingat pada yang melahirkan. Iya, iya. Enggak kutu loncat gitu Iya, loh. iya. Nah, jadi enggak begini nanti habis gini enggak jadi ketua buka organisasi lain. Nanti enggak jadi ketua lagi buka lagi gini. Tapi Makanya sah nggak kalau buat zaman sekarang bentuk organisasi baru, Pak? ya kita Iya. malah sah tidak sah itu kan tergantung. Iya, iya. Dia kan punya akte pendiriannya, Iya, iya, iya. punya ahunya kan gitu kan. Iya. Yang mengatakan sah tidak sah kan pemerintah, Iya, iya. bukan kita. Kalau dia mengatakan yang sah kita, saya yang mengatakan sah Iya, KI iya. kita. Kan gitu kan. Kita berdajak gitu loh. Kita berdirinya tahun berapa? Karena kita ini kan banyak lah orang-orang yang di organisasi itu. Kalau saya kan cuma titelnya kan 2. Iya, iya. SHMH. Kadang-kadang orang ada titelnya doktor, profesor, ini sampai kartu namanya ini begini. Muter. Iya, iya, iya. Sampai muter kartu namanya. Iya. Nah, kan gitu kan. Iya. Sampai muter kartu namanya. Jadi dia kan sudah paham betul. Ya seharusnya dia itu apa itu ya kalau orang itu istihoroh. Oh saya ikut organisasi begini ini benar apa enggak ya? Organisasi. Oh iya. Ada apa enggak sejarahnya? Sejarah organisasi itu. Berdirinya gitu loh. Iya. Kita tinggal komentar aja. Kalau dia ada statement itu yang kita lihat itu bukan bicaranya dia. Bukan dia bicara ini, nyerang KAI, nyerang apa gini. Bukan itu. Dia masuk gini, bukan itu. Kita lihat komentar. Jadi waktu dia masuk di organisasi ini, woi komentarnya tuh bagus. Banyak yang tidak mendukung organisasi itu. iya. Ini komentarnya dia ngomong gini. Woi komentarnya tidak ada yang dukung dia. Berarti kita ini memecat itu disenangi oleh masyarakat. Iya, kita bandingin nih. Waktu KAI Bumia Lubis memecat Rasman, kita lihat komentar-komentarnya nih. Tuh, lihat tuh. Komentarnya memuji semua tuh, Pak. Memuji semua, Memuji karena semua, kita bagus, benar. iya. Orang mencari keadilan itu bisa kita lindungi gitu loh, Mas. Nah, ini kita lihat komentar di Instagramnya KAI Pak Cucu yang waktu Iya. dia sesumbar katanya diterima di situ. Iya. Kata dia ya. Kita lihat tuh. Banyak banget tuh, Pak. Apa itu, Mas? Kok banyak yang marah-marah, Mas? Iya, iya. Mungkin yang marah-marah itu enggak kuliah dia. Marah-marah jadi pinter dia. Yang enggak kuliah aja bisa komentar bagus. Oh gitu ya, iya, iya. Apalagi yang kuliah gitu loh. Nah, tapi sekarang KAI Pak Cucu aman. Karena Rasman pindah lagi ke Pradi Bersatu, Pak. Kita lihat nih Instagramnya, Pak. Komentarnya. Jadi kayaknya Wah. di mana ada Rasman, disitulah Instagramnya rame organisasinya. Saya sendiri kenapa enggak Iya. mau Instagram kan Iya. itu kan istilahnya. Iya. Saya kan enggak paham Instagram itu kan gitu Iya. kan. Cuma TikTok yang senang saya lihat Iya, TikTok itu. iya. Instagram itu kan manusia yang orang-orang yang paham betul, Iya. yang punya intelektual, yang punya hati nurani, iya. yang punya pikiran otak yang cerdas. Iya, iya. Kan gitu kan. Jadi jangan buat opini. Makanya tadi kalau kamu mulai, kamu yang mengakhiri. Iya. Nah, kamu sudah mulai, kok kamu akhiri? Kasihan gitu loh. Kalau kamu sudah gendong-gendong dia, jangan dijatuhkan lah, Bo. Digendong lah, kan gitu kan. Iya nak. Iya. Itu dijatuhkan, itu tidak bagus tuh, Mas. Iya, Itu namanya tidak bertanggung jawab. iya, iya. Kan gitu. Seharusnya dia minta maaf. Iya. Minta maaf, saya ini. Ah, itu namanya gentleman seperti saya. Iya. Saya minta maaf karena saya dulu yang merekom. Merekom Rasman. Oh masuk iya, ke- saya minta maaf kepada rapat DPP Pimpinan, dan iya. DPP. Saya minta maaf, saya salah. Gentle berarti, Pak. Dan ada medianya itu. Iya, iya. Kan gitu. Saya salah, memang salah. Iya, iya, iya.
Gitu loh. Mau diapain kan gitu. Siap Pak. Pak, ini Pak, terakhir nih Pak. Kalau Rasman ini kan berarti udah dipecat dengan tidak hormat dari KAI. Nah, berarti artinya itu yang dicabut siapa saja Pak? Apa aja yang dicabut tadi? Yang dicabut itu SK-nya dia. SK itu berarti surat keputusan. surat keputusan pengangkatan Pengangkatannya. di organisasi. Di organisasi kalau itu sudah dicabut, otomatis kan kita sudah kirim ke seluruh PT kan gitu kan. SK-nya kalau yang sumpahnya kan kita kan enggak ada. Oke. Sumpahnya bukan ke kita. Oh, sumpahnya dari yang Happy tadi ya? Ya enggak tahu. Kan ada lagunya. Iya. Sumpah palsu belakangan ada lagunya. Oh iya. Kan gitu. Sudah lah kita enggak perlu kita Iya. nih pengacara itu seleksi alam. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah, tapi Rasman Ada masih bisa lagu. beracara nggak Pak? Ya kalau saya mengatakan bisa tidak bisanya itu tergantung pengadilan. Tergantung kepolisian. Dia mau beracara di mana? Di pengadilan? Ya tergantung pengadilan mau nerima apa enggak. Kan gitu. Makanya saya minta pada Mahkamah Agung, ECOT itu digunakan. Karena ECOT itu menentukan pengacara-pengacara yang kredibilitas. Pengacara yang benar-benar pengacara. Iya. Karena ECOT itu akan dicek semua masalah KTA-nya dia sama BAP sumpahnya. Iya. Kalau KTA-nya dia sama BAP sumpahnya itu tidak sesuai. sama, tidak mungkin ECOT-nya bisa diterima. Oke. Kenapa kok sekarang dengerin. Mahkamah Agung itu Iya. kok ini kok dihilangkan? Kok manual semua? Karena banyak pengacara-pengacara yang kutu loncat, banyak pengacara-pengacara yang munafik, banyak pengacara-pengacara yang menjadi maling kundang. Banyak pengacara-pengacara itu yang durhaka, yang meninggalkan orang tuanya melahirkan. Murtad. Banyak itu, Mas. Ada yang banyak gitu ya? Banyak itu loh. Banyak. Malah pengacara-pengacara yang dari KAI itu banyak mendirikan organisasi-organisasi itu banyak. Ya kita seneng. Karena dia punya keberanian. Tapi Iya. seharusnya kalau kamu pengacara yang begitu, kamu punya etika, kamu punya aturan hukum, kamu datanglah ke kita. Pak, saya sekarang mau pindah ke organisasi, Pak. Karena saya enggak cocok. Bapak ini. Kita terima, mau diapain? Iya. Pindah, buat pengajuan. Iya. Permohonan untuk keluar dari anggota KI Iya. ini. Kita terima. Gitu loh. Tapi sekarang pengacara yang pindah-pindah organisasi itu enggak ada yang begitu. Enggak ada. Iya, Dan iya. organisasi yang menerima itu enggak melihat itu. Oke. Yang saya katakan tadi itu apa gini? Kalau pengacara kan gini, kalau kita ada klien itu kita tanya, apakah Bapak Ibu ini ada? Selain saya ada pengacara yang lain? Ada Pak. Loh, kok ada Bu? Kok pakai saya? Oh enggak apa-apa Pak, tambah etikanya pengacara. gitu. Tambah Oke Bu, tapi saya mau ketemu sama pengacara yang lama Bu. Ngobrol dulu, bagaimana Pak? Apa Bapak pengacara asal mau kita gabung? Mau Pak? Boleh itu. Etikanya gitu. Etikanya yang Begitu tahu pula aturan. organisasi ya. Oh iya, yang enggak tahu begitu, itu organisasi yang mencari anggota. Iya. Organisasi yang cari anggota, dan saya pastikan organisasi itu banyak orang-orang yang murtad. Anggotanya murtad, anak durhaka semua. Saya pastikan, saya bicara ini fakta. Jadi organisasi yang murtad berarti akan terima ya tadi itu ya. Loh iya, kalau logika akalnya Iya, kan gitu iya. maksudnya. Kalau saya Iya. dari KI, saya mau pindah ke Peradi, saya harus jujur. Karena Iya. saya enggak suka sama KI ya. Iya. Karena orang-orangnya begini ya. Saya mau pindah ya. Buat Bu, ini. Digandolin apa enggak? Pak Malik, ada apa kamu kok pindah? Iya. Apa kesalahan saya gini? Enggak. Saya mau gini. Saya biar berkembang. Nanti kan ada multibar. Biar kita mendirikan ini, biar nanti multibar kita bisa sama-sama. Oh, enggak apa-apa. Saling mendukung. Kalau saya enggak izin, enggak buat surat pindah, berarti saya ini munafik. Oke. Anak durhaka. Berarti saya ada kesalahan di situ. Oke. Kalau KAI bakal nerima nggak anggota baru yang sebelumnya dipecat dengan tidak hormat dari organisasi lain? Saya enggak pernah tahu. Bakal nerima kira-kira kalau ada yang begitu? Oh, enggak boleh, Bos. Iya. Kalau itu diterima, kita rapatkan dalam forum, nanti kan Iya, ada rapimnas, iya. rapin apa, itu resiko kepada presiden Iya. sama sekjen. Enggak Iya. boleh. Karena akan membawa jelek nama Nama organisasi organisasi, juga. enggak Iya. boleh. Kalau yang boleh itu yang cari anggota yang banyak. Kalau sampai ada organisasi yang nerima anggota baru yang sebelumnya dipecat dengan tidak hormat berarti siapa yang nerima, seharusnya harus bertanggung jawab. organisasi kayak apa? Kalau Pak? seperti Rasman itu sudah ada kartunya diterima orang ini, bertanggung jawab. Iya. Gitu loh. Harus tanggung jawab Iya. itu. Jangan katanya orang Jawa itu lempar batu sembunyi tangan.
kan gitu. Oke. Kata orang Jawa itu. Kalau orang Madura selakbut, gitu kan. Atau orang Madura itu selakbut, ruwet, benang ruwet, gitu. Siap. Nah, kita enggak mau yang ruwet-ruwet gitulah. Benar. Itu. Rasman juga dilaporkan oleh beberapa orang nih Pak. Denny Caryasta melaporkan ke Polda Metro Jaya. Terus Pak Irjen Jenderal Ricky Sitohang juga melaporkan Rasman. Bu Evi Susanti juga melaporkan Rasman, kita lihat nih. Dan juga ada Pak Samsul juga tadi baru saja diterima laporan yang kedua diterima juga di Polda Sumatera Utara. Berarti kan polisi keadilan di sini luar biasa Pak ya. Dan Samsul melaporkan di Poldasu karena sesuai dengan lokus deliktinya. Dia dulu dengan Rasman di Medan. Gimana komentar Bapak? Iya, saya enggak mau komentar masalah si Rasman. Empat lima laporan loh berarti. Karena Rasman ini kan sudah dipecat dari Iya, DKI kita, iya. Mau dilaporkan enggak enak kan. Iya. Tapi kalau sudah ada orang yang melaporkan Sebanyak 4 itu lagi. Berarti dia sudah ada bukti-bukti yang dia miliki. Iya. Apalagi sudah diterima. Iya. Ini pengaduan apa LP? Kalau memang LP, itu masih, LP. kalau LP sudah ada bukti-bukti yang kuat. Iya. Kan gitu. Ya istilahnya kalau Samsul tadi melaporkan di Polda Sumatera Utara, Poldasu. oh berarti dia Karena emang lokus deliktinya di sana waktu itu. Kan dia orang Medan. Berarti dia pinter dia. Iya, dia pintar. Saya perlu berguru sama dia itu, pintar dia. Iya. Kalau Jadi dia iya. dia baca buku, baca Google dia. Iya. Lebih Tapi kalau beruntung Rasman ya. melaporkan saya, ngelaporin Pak Jenderal Ricky, melaporin Farad Abbas, ngelaporin Dennis, ngelaporin Richard Lee di Medan di Poldasu, Pak. Ya itu perlu nanti Dinas Propam ya, kita Mabes ya, atau iya. di Polda Medan itu siapa yang terima laporan itu, SPKT-nya ya. SPKT-nya itu perlu dipanggil itu. Iya. Dia nggak bisa ngasih arahan. Iya. Jadi itu perlu dipanggil, ada apa itu. Nah ini saya pastikan ada konspirasi yang tidak benar. Iya. Seharusnya dia mengarahkan, mohon maaf Pak, ini, karena tutupnya begini Pak, biaya ringan, biaya ini. Oh, bisa lapor ke Propam tuh, Pak? Oh bisa. Iya. Nanti gitulah, nanti ada ilmu lagi nanti. Iya. Kalau sudah dilaporan Protam, gini, nah ada bohongan lagi, nanti ilmunya dapat lagi kita nanti. Saya kira Iya. janganlah, sudah 4 ini, sudahlah kasihan lah Mas Buya. Iya. Jadi dia nanti nggak bisa kerja, kan dia banyak kliennya. Tapi dia lebih banyak, dia kan dilaporin baru 4 orang, tapi ada 5 laporan. Dia kan ngelaporin lebih banyak, Pak. Gimana menurut Bapak pengacara yang sering banget ngelapor? Saya pengacara Jadi nggak pernah pelapor, lapor, jadi Mas. pelapor. Pengacara itu tidak boleh melaporkan kliennya. Iya. Pengacara kok jadi pelapor? Saya belum pernah tahu undang-undangnya. Iya. Gitu ya. Pengacara itu, aduh bos. Makanya saya ini kuliah loh Mas. Iya. Saya mohon maaf loh ya, saya ini kuliah loh Mas ya. Iya. Saya sekolah itu ada ijazah, pernah wisuda, pernah KKN. Iya. Saya tidak mungkin melakukan. Kalau pengacara itu melaporkan tuh kliennya. Kalau pengacara itu melaporkan gini. Apa enggak ada kerjaan? Tapi dia ngelaporin juga mantan kliennya loh. Ya aneh Samsul Mas. Nggak dilaporin, boleh. Richard itu, Lee dilaporin. Ya enggak boleh lah Mas. Kita ini kan, aduh enggak tahu Mas. Kalau saya kalau gini nih, saya berani minum obat dulu. Iya. Mungkin kalau saya minum obat kan berarti kan saya sakit. Iya. Saya enggak sakit enggak minum obat maksudnya. Iya. Minum obat dulu, obat penenang. Jadi bingung ya Pak ya? Oh, iya bingung Pengacara saya. yang justru rekor ngelaporin orang terbanyak nih Pak. Ya mungkin masuk muri lah. Iya. Nah, Pak, terakhir Pak, ada pesan mungkin buat dua nih. Yang pertama untuk mau Mahkamah Agung atau mau para pengacara atau para organisasi advokat. Iya, Ya. saya minta kepada organisasi advokat, ya istilahnya, saya senang sekali dibentuk organisasi advokat, tapi kami minta kepada organisasi advokat itu, kalau menerima anggotanya, karena gini bukan rumah tangga kita, selektif lah, kan gitu. Tanyakan, biar anggota yang kamu pimpin ini nanti organisasi kamu itu menjadi organisasi advokat yang Kredibel. kredibel, kan gitu kan. Kami minta kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, tolong istilahnya Pak, dengan berita yang gini nih Pak, sudah banyak bukti. Ya. Tolong Mahkamah Agung adalah pilar daripada keadilan. Ya, tolong untuk pengadilan tinggi Pak, untuk dicek. Setiap organisasi yang mengajukan sumpah Pak, dicek ahunya. Tahun berapa dia organisasi itu berdiri. Kalau organisasi berdiri itu tahun 2021, 2022. Kalau mengajukan sumpah Pak, ditolak. Belum 2 tahun. Karena itu sudah melanggar Undang-Undang Ya. Advokat 18 2003, belum 2 tahun. Kan itu istilahnya. Tolong dicek Pak, bukti daripada legalitas daripada orang yang mengajukan. Apakah dia sudah ada SK-nya, apakah dia sudah ada KTA-nya, apa sudah di KPA, itu dicek dan wajib Pak, harus ada tanda tangan ketua DPD setempat yang mengajukan. Baru Bapak rekom. Karena dasar Bapak itu nanti Bapak bertanggung jawab kepada Tuhan.
Jangan Bapak menyumpah orang, mengatakan begini-begini, kan gitu kan. Tapi anak buah Bapak itu tidak selektif, Pak, gitu ya. Ini di Jawa Timur, kita bicara Jawa Timur, Pak. Jawa Timur ini, Pak. Jadi Jawa Timur itu ada istilahnya satu organisasi itu, Pak, 1 tahun 4 kali. Ngelantik. Ada lagi organisasi yang baru berdiri 2021, 2020, disumpah, Pak. Kapan ujiannya ya? Kapan ujiannya? Ujiannya 1 tahun. Nah, kapan magangnya gitu loh. Magang harus 2 tahun ya. Jadi saya minta pada Ketua Mahkamah Agung, kalau bisa Pak, adakan pertemuan PT untuk selektif, karena Ketua KPT ini tidak tahu Pak, yang agak membahayakan itu bagian hukumnya di Pengadilan Tinggi, itu harus selektif Pak, dokumen-dokumennya Pak. Kalau bisa Pak, minta surat keterangan. Kalau saya selektif, setiap orang yang sudah lulus, itu wajib menunjukkan ijazah asli. Wajib menunjukkan ijazah asli. Kalau yang kita curigain, saya minta kepada Dikti untuk mengecek ijazah ini. Kita pernah gitu, dan itu kita lakukan, dan alhamdulillah orangnya yang sama, peristiwa yang sama itu, sudah tidak berani, malah ngaco ke kita, dan diterima di organisasi yang ingin dapat anggota. Wah. Diterima. Makanya, ya ini rusaknya organisasi gitu Pak. Yang nerima itu, ya itu, organisasi advokat seperti advokat yang itu diterima karena dia butuh anggota. Ya itu maksudnya. Oke, gitu. Apabila kalau sudah ada orang yang sudah terlanjur disumpah di Pengadilan Tinggi dan ternyata terbukti sertifikatnya ilegal, artinya harus dicabut juga. Ya Basnya. otomatis. Otomatis. Pengadilan Tinggi setempat, siapa yang buat Iya. bas itu, kalau sudah ada yang mengajukan itu dan ada bukti pidananya dan Cabut. sudah, ya itu sudah dicabut. Setuju, Pak. Oke. Itu cabut itu. Terakhir pesan buat Rasman, Pak. Ya mudah-mudahan kembali pada jalan yang benar. Oke, ya. Semoga, Pak. Karena bagaimanapun juga kita ini sebagai namanya bersahabat itu harus berani yang ngomong yang benar tuh katakan benar, yang salah tuh katakan salah. Jangan sampai sahabat itu kalau temannya itu salah malah diam. Ya. Itu namanya teman yang diam itu temanmu jahat sekali kepada kamu. Iya. Kalau ada teman saya yang tidak benar, saya ingatkan. Kamu jangan gini-gini. Kalau kamu tidak mau tak ingatkan, ya sudah. Saya tidak akan berteman sama Iya, kamu. iya. Pasti akan resikonya akan ada musibah buat dia. Oke, siap. Pak Malik, terima kasih. Sama-sama Mas ya. Salam buat teman-teman di Jawa Timur. Insya Allah. Terus Saya tunggu Mas Yoya di Blitar. siap, Pak. Dan salam juga buat Ibu Mia dan seluruh rekan-rekan di KAI ya. Salam balik Mas. Oke. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Terima kasih dan Sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.